Halo guys, bareng Story Dewi Sulis. Kali ini kami mau ikut Heritage Tour Tulus Post The Ship Hotel. Tulus Post sendiri merupakan hotel kapal di Kabupaten Bintan. Dalam tour kali ini akan dibantu oleh Kak Nelly sebagai guide-nya. Ikutin terus perjalanan kami ya. Sebelum kapal dibawa ke garang kapal di Tanjung Batam. Beliau dan orang kerjanya bisa bekerja beliau. Ini Pak Erik, istrinya karirnya. Namanya Pak Eriso, Singaporean. Ini Pak Antasida. Ini Manggolio kakak Erik. Engine kapal ini pada saat dibeli oleh Pak Erik pada tahun 2010 masih berfungsi hingga sekarang. Hanya saja izin berlayarnya sudah berakhir, makanya itu tidak diizinkan lagi uang rupanya dari Singapura ke Batam dekat tidak diizinkan untuk menggantikan sekali. Ini Pak Erik 19 tahun menurut kapal. Ini 18 meninggalkan pelabuhan Singapura. Jika pernah ke Singapura, dulu beliau memiliki Riverboat restoran di Singapura. Pemiliknya adalah beliau. Beliau dijual untuk promosi. Ini tiba di garang kapal. Nah, pusat kantornya ASL Batam Tanjung Batam Indonesia. Pak Erik bukanlah orang yang ada dalam hal mengenai kapal, dan juga bukan seorang pemilik perusahaan. Dia adalah pekerja biasa seorang dan trainer. Ini kapal pada saat berenovasi dan beliau mempelajari mesin kapal terlibat langsung pada saat renovasi. Ini beliau. Pada saat meletakkan batu pertama, kita tidak menggunakan skop biasa, menggunakan batu jangkar. Ada Pak Gubernur, Pak Menteri dan untuk menarik kapal dari air ke pulau informasi ini, kita menggunakan big airbag di bawah kapal. Nah ini dia. Jadi inci by inci dari belakang frame tarik kita tarik pelan-pelan. Dan waktu 7 minggu dari rencana awal 2 minggu seperti dikatakan oleh kontraktor. Setelah 7 minggu ini pakai pertama kapal berhasil naik ke darat. Hidup di pulau reklamasi ini. Nah, saya cerita sedikit sejarahnya. Pak Erik itu, beliau sebagai seorang keluarga Kristiani, beliau mendapat panggilan untuk membuat sebuah perusahaan. Beliau tidak mengerti mana perusahaan, apapun namanya kapal. Nah, beliau simpan duit, saving duit, dunia berkembang, beliau berikan ke stock exchange, sahamnya berkembang, beliau akan belikan properti. Nah, butuh waktu 30 tahun beliau membeli kapal ini. Lanjut ke video kedua. Setelah video kedua kita ada banyak lagi. Nah, video kedua, background lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Boleh nyanyi tidak sama masnya? Boleh nyanyi, pasti nyanyi. Ini lagu ini. PT apa namanya nyanyinya? Ini dia kapal setelah berada duduk di atas pulau reklamasi. Lekukan tempat ini seperti seolah lantai kapal. Nah, ini bentuknya memang seperti jangkar pulau ini. Atas permintaan Pak Erik sendiri. Setelah ini masih proses renovasi. Yang warna biru itu kapal berada di bawah laut. Nah, saat ini kita kalau dulu prosesnya kita di bawah laut. Ada 6 skoci yang putih itu kapal di atas laut. Dan ini di depan kapal. Ini kolam renang kita. Suasana sangat bagus pada saat melihat sunset. Bistro kita keluar, spa londo, massage, dan juga ada gym. Itu Moodsport itu milik pemerintah Indonesia. Jadi sudah ada di sana sebelum proyek reklamasi ini dibuat. Di jalan dari terminal dari sini Singapura ke Indonesia itu dengan waktu sekitar 5 menit 7 menit.
3, 4 atau 5 menit. Jangan kaki 7 atau 8 menit. Dekat. Jadi pola nasi itu dari suku di depan kita tadi hingga ke ujung restoran kita ada keliling. Masa dengan Mbak siapa? Dewi. Dengan Mas? Eki. Kan dari. Nah ini tangga tambahan. Di dalam kapal penamakan Koko aslinya sangat kecil, Mbak Dewi. Jadi kita potong besar atau cukup cahaya masuk ke dalam ini. Nanti saya tunjukkan hasil potongan kita jadikan meja. Ini. Itu masuk ke dalam sana. Sebagai cabin ada yang menggunakan ada balkoninya. Jadi kalau pada kamu yang ingin bisa merokok, mereka akan cabin dengan balkoni. Jadi kita nggak ada kamar, adanya cabin. Kita nggak ada staff, adanya kru. Kita nggak ada floor, itu adanya deck. Ini itu istilah kapal. Nah ini cabin jalan sadar saja. Ini depan kapal kita ke sini. Ini banquet hall ballroom kita. Jika ada drone, kamu dibolehkan ambil drone video. Pada saat awal-awal ini dilelang, ada 5 perusahaan besar yang ingin membeli kapal ini. Tapi niat mereka ingin dijadikan potongan-potongan besi. Tapi Pak Erik independen, dia belum punya perusahaan. Nah pada saat hasil dia tidak berhasil mendapatkan 2 bulan, setelah itu dia mengingat kembali apakah kamu tertarik, nah dia mendapatkan kapal ini. Ini bukan dari terminal. Jadi saya punya yang paling bintang lah, dia. Aslinya mau jadikan kapal di Singapura, tapi Pak Erik 7 kali master proposal di dalam negara Singapura. Jadi Pak Erik membeli kapal ini di tahun 2010. Dia beli. Nah, beliau mencari lahan di Singapura dan juga satu pulau Ubin di Malaysia, tapi tidak mendapatkan lahan. Terus dia mengajukan proposal tidak diterima oleh pemerintah Singapura. Jadi kapal ini parkir setelah beliau beli itu 3,5 tahun di Singapura. Nah, hanya parkir saja dengan membayar biaya parkir setiap bulannya 25.000 SGD, 300 juta. Buang duit kita aja karena tidak dapat izin. Nah akhirnya suatu saat beliau diperkenalkan oleh salah satu petinggi Bintang Resort namanya Pak Frans Gunara. Nah beliau diundang kemari, mereka meeting 3,5 jam. Akhirnya beliau dikasih lahan ini. Awalnya bukan di sini tapi di Plaza Agoy. Tapi karena kapal ini tinggi menutupin pemandangan hotel lain dan juga Plaza Agoy. Akhirnya beliau ditunjuk lahan di sini. Pada saat itu masih air laut. Nah, Pak Frans bilang, ini saya kasih kamu lahan ini. Nah, Pak Erik bilang gini, Pak terima kasih, tapi kalau untuk maintenance kapal di laut itu sangat mahal. Ya udah kamu reklaim lah. Sebagai orang asing reklaim pasti kan susah dan biayanya dan juga untuk dapat izinnya. Oke, dan Pak Frans Gunara membaca perkembangan beliau balik ke Singapura. 2 minggu setelah itu Pak Frans Gunara email beliau. Pak Erik, saya bantu kos kamu down dan saya bantu kamu untuk reklamasi pulau ini dengan gratis. Nah, jadi jalannya tidak mudah juga, sudah hampir lagi Pak, tapi 3,5 tahun buang-buang duit
percuma. Terus di sini harus reklamasi. Jadi hampir gimana, tapi kalau jika sesuatu itu dan harus dimiliki oleh kita, gimana jalannya pasti akan dimiliki kita. Nah, akhirnya dari lautan ini dibuka, selesai renovasi. Pulau ini reklamasi satu tahun setengah. Kapal di Tanjung Ucang untuk pembersihan, pengecatan dan sandblasting 1 tahun setengah. Nah, masuk ke sini setelah ditarik buat kita mulai proses interior renovasi. Interior renovasi pun dilakukan oleh Pak Erik dan anak-anaknya dari keluarganya. Jadi beliau ada vendor yang mengasih proposal untuk interior renovasi, tapi tidak sesuai dengan konsep kapal. Akhirnya beliau dan keluarga melakukan itu. Nah, kita buka opening itu April 2019. Buka berapa bulan? COVID. Tutup lagi 3 tahun. Jadi seharusnya kalau dengan tahun ini, kalau dengan unit yang kapal ini, harusnya 5 tahun itu, dengan tahun ini kita sudah ROE, Return of Investment. Tapi 2023 itu hotel mulai datang dari Singapura, tapi dengan protokol yang ketat, jadi belum begitu ramai. 2024 sudah mulai dan 2025 juga kita sedang lagi gencar-gencarnya untuk promosi hotel ini melalui sosial media dan juga jurnalis dan macamnya. Nah, perjuangan beliau membeli kapal ini dari mulai awal mendapatkan panggilan dari Tuhan untuk membuat usaha hingga menjadikan hotel tertuang dalam sebuah buku The Ship at Night. Ada jual hidup 2 kita. Ditulis oleh beliau sendiri. Dan misi dari kapal ini keuntungannya adalah untuk charity, mau agama apapun, negara manapun, bangsa apapun. Jadi tapi bukan berarti kamarnya ya sembarangan kita enggak, kita tetap setup di kalimat. Kita butuh heritage. Jadi satu-satunya hotel kapal tua di dunia. Ada pertanyaan Mbak Dewi? Berarti aktifnya itu mungkin 2023 ya? Ya. 2 tahunan ini. Iya. Tapi ya karena COVID dan juga ada beberapa hal yang belum sebelumnya seperti sebelumnya sudah mulai. Jadi masih panjang nih perjalanan kita nih. Iya. Jadi dan investment ini belum menghabiskan duit 240 miliar. Duit pribadi, nggak ada pinjaman bank, nggak ada investor lain. Tapi kalau Pak sendiri, iya, Pak Erik sendiri. Awalnya beliau beli saham itu saham di Amerika itu pada saat krisis moneter. Itu sahamnya sangat drop. Dan beliau beli semua tabungan bagus itu sampai semua keluarga melarang beliau. Dia hanya beli aja. Tiba-tiba saham itu turun. Ya, beliau sendiri. Tapi dengan 240 miliar untuk hotel di Singapura, saya rasa nggak cukup. Paling tidak 1 triliun. Tapi itu Indonesia masih bisa. Jika ada pertanyaan, kita mulai ke engine room. Boleh ambil videonya? Sedikit, boleh bawa ya. Gimana ya? Ini boleh di video juga ini. Enggak, Mbak, ini hanya efek aja. Nah, buat sampai tahun 1970 itu menggunakan steam engine. Pernah nonton tadi? Nah, persis seperti ini. Tapi di basement deck bawah ini. Tahun 1971 diganti dengan diesel G engine. Ada 18 silinder kapal. Ini adalah G engine. Pada saat kami untuk di sini mereka merasakan pada zaman dahulu gimana sih situasinya. Ini ruang kontrol itu sudah tidak masih berfungsi, cuma sudah tidak mengaktifkan. Kita masih pegang ini hanya untuk sebagai efek aja. Ini yang itu, ini ruangan amphitheater untuk kita misalnya ada game atau nobar di sini bisa, atau ada acara perusahaan boleh Mbak pakai di sini. Di
Saya ke sini nih. Ini Wall of Fame. Ini deh tulisannya Wall of Fame. Ini yang engine buku yang pernah kerja di sini. Nah, ini mereka selesai mereka bekerja, mereka akan menggambar bendera negara mereka, nama dan tahun mereka bekerja. Satu, dua, tiga. Inilah pemutar baling-baling, namanya propeller drive, propeller shaft. Nah ini berputar, nanti saya tunjukkan baling-balingnya dua sangat besar, 4 meter. Nah makanya kapal jalan. Tuh. Jika nonton kata ini, ingat nggak air masuk dari ruang mesin di ujung? Pernah. Nah itu dia. Jadi paling tidak kita melihat aslinya gimana. Panjangnya sekitar 60 meter nih. 60 meter ya. Total kapalnya. Nah, panjang ininya, propeller shaftnya, total kapalnya 130 meter. Ini mesinnya ya, mesin utamanya ya. Sound efeknya. Nah, pada saat dia menggunakan batu bara, begitu lonceng berbunyi, tanda keluar software bara kapal terlalu panas. Uapnya, jadi overhead, batu terlalu panas, mereka kurangi batu bara. Nah ini kemudi untuk mengontrol kelajuan kapal. Dan itu ada sinyal telepon lama dari itu dari kapten. Nah jadi ini sign ini tanda ini itu berhubungan dengan ruang kapten. Itu ada semacam juga untuk mengatur laju kapal. Jadi kapten hanya memindahkan jarum itu. Nah, lampu di sini akan menyala. Jadi salah satu lampunya di atas akan menyala ke arah kita ke arah full. Nah, full akan muncul. Nah, berarti engine di sini akan mengacu adjust down, tengah, slow, standby, stop, dan dead slow. Bisa kita ke sana ke atas. Ini satu generatornya juga. Jadi mesinnya masih aktif sih. Cuma dinonaktifkan. Biasanya selalunya pemilik kapal, jika mereka punya kapal, izin berlayarnya sudah berakhir, misalnya pemilik lebih memilih untuk dijual. Karena untuk memperpanjang izin berlayar, akan ada audit, mesin dicek, segala mesin dicek, akan diperbaiki, akan diganti, kemudian mereka menjual, nah begitu juga. Itu jual apa? Kapalnya. Steam Frankasi ya ganti lagi motor besar Daulus. Nah Pak Erik menamakan kapal ini, Pak Daulus kan udah pemilik sebelumnya, kita namakan Post. Artinya di dalam bahasa Greek Daulus Post meaning certain light in Greek. Server itu kami semua kru di sini. Light ini kapal ini. Jadi misinya kita itu ada di charity itu kita dengan itu tulis book of record sebagai kapal penumpang kedua dan juga silver book of record on the ship owned by Singapore dimiliki oleh Singapura. Kita ke sana nantikan siapa perancang kapal Titanic yang pertama SS Medina. Ini tanggal sih. Tanggal sih yang merancang SS Medina, steamship Medina pertama kali. Nah, pada saat pertama kali dirancang itu mereka hanya ada 2 dek. Dikembangin lagi. Jadi di galangan kapal yang sama di Amerika, pembangunan Titanic. Jadi di launch
22 Agustus 1914. Agustus tahun ini 22. Umur kapal ini 111 tahun. Iya, 10 Mbak. Twin, kamar standar namanya deluxe class. Jadi kan benar-benar serasa kita berlayar di kapal sih Mbak. Iya. Kayak dalam cruise gitu, seperti di cruise. Karena pemandangannya laut. Ini dia tuh tipe Standar, standar. deluxe class twin. Ada yang double bed juga. Oh, iya. Oh, untuk warga Indo sama asing beda ya? Beda, Oh, gitu. asing lebih tinggi. Bukan berarti kita biar kalian disesuaikan di Indonesia kan. Harus terutama kalau ini orang Indonesia. Saya kemarin itu kan sempat WA, nggak tanya kakak atau siapa itu. Saya kan masih 17 apa 1 gitu kan infonya. Makanya saya mau 11 kata kakak kan. Iya. Ini kan saya di salesnya. Jadi kalau saya bisa ngasihkan sebelum corporate BKKT. Jadi kalau saya ngasih, kalau mereka ngasih ada serta monopol, ngasih harga apa sih. Oh, iya. Kalau saya langsung untuk deal, kalau ada dari sales. Berarti kalau depannya saya mau nyoba di sini mau belinya ke kakaknya Iya. atau tetap ke nomor Ke saya juga langsung bisa. Oh, benar-benar. Ini family suite. Ini masih harus dipakai pergi asrama 600.000. Ini berapa? Ini harganya 22. Kalau misalnya yang kamar tadi nih, tapi nambah 1 bed itu boleh nggak ya? Enggak muat Mbak, terlalu keren. Oh, Terlalu sempit. Tapi kalau mau kamar sempitnya agak sedikit, namanya executive suite bisa. Executive suite harganya sama. oh, seperti ini. Nah ini, spot yang paling disukai tamu. Ini apa namanya? Foxel atau bow of the ship, anjungan kapal. Oh iya. Atau Titanic spot. Mau foto saya fotoin. Bukan. Bisa Mbak. Kalau suruh bisa. Bisa. Nah ini deck 5 ini untuk meletakkan mobil-mobil. Jadi pada saat mereka berlabuh kan udah sebagai puncak yang satu ada mobil. Ya. Kita akan drivernya yuk. Kita ke sana juga. Kalau malam ada acaranya nggak di sana? Di situ. Iya. Belum nanti kita baru sudah dapatkan izin untuk penjualan minuman. Jadi kedepannya dalam waktu dekat akan ada acara. Iya. Ya, karena kan di sini Bintan ini semuanya kita harus dapatkan izin baru bisa berbisnis. Karena peraturannya ketat. Tapi kita udah buka sekarang, cuma nggak ada jual minuman yang kayak lebih dari luar dari soft drink. Tuh, ini perpustakaan juga bisa jadi sebagai meeting room.
salah satu buku yang saya bilang sangat berharga itu ini. Ini strong. Dan misalnya kayak tajwidnya Al-Quran lah. Tajwid. Jadi salah satu pastor yang pernah berkunjung ke sini, aduh saya mencari buku ini selama hidup saya belum dijumpa. Saking berharganya. Gitu. Punya sejarah bukunya. Iya. Ya kita tunjukkan ruang kapten tapi jalannya kecil. Nah, kalau orang luar bilangnya ini bridge, di mana kapten akan berada di sini dengan pemandangan ke depan jika ada halangan, halangan apa gitu. Jadi nakoda yang saya menjalankan kapal. Nah, jika ingin ada ketinggian di sini, dapat, jadi tidak akan mengganggu kamu lain karena kamar di deck 2 di deck 6. Ada punya, ada preferensinya, ya. Lagi emergency. Ada? Biasanya mana? Dari beberapa Iya.
lihat ini tempat kita belakang itu bermenur ada tiga tulisan jadi untuk menyesuaikan karena pengambilan sepeda ada yang namanya satu dua pada buka di sini. Boleh. Makasih yang udah nonton videonya. Bye bye.